11 IPA 4 dengan judul naskah Keongmas dan disutradarai oleh Panca Dwiarsa Putra. Selamat menyaksikan. Alkisah, di daerah Jawa Timur terdapat seorang raja bernama Kertamarta yang bertahta di kerajaan Daha. Ia memiliki 2 orang putri yang cantik jelita. Yang sulung bernama Dewi Galuh Ajeng, sedangkan yang bungsu bernama Chandra Kirana. Berita tentang kecantikan kedua kakak beradik ini tersebar hingga ke berbagai negeri. Suatu hari, datanglah seorang putra mahkota yang gagah dan tampan bernama Pangeran Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan untuk meminang salah seorang dari mereka. Kedatangan pangeran tampan itu disambut baik oleh Raja Kertamarta dan kedua putrinya. Saat melihat ketampanan pangeran, Dewi Galuh langsung jatuh hati. Ia berharap lamaran putra mahkota kerajaan Kahuripan itu ditujukan kepadanya. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ya, Anda? Salah satu putri ayah dengan pangeran itu. Siapa di antara kami yang akan dinikahkan oleh Raden Inu, ayah? Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana lah yang akan menjadi istri dari pangeran itu. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Maaf, ayah. Belum pergi ke kamar. Isi. Terima kasih, ayahanda. Kirana senang sekali. Sama-sama putriku. Mari persiapkan segalanya. Sesampainya di kamar, Dewi Galuh langsung merasakan emosi yang sangat berapi-api. Dia merasa kesal dan iri dengan Chandra Kirana. Aku kesal. Kenapa Raden Inu memilih Chandra Kirana? Padahal aku kan lebih cantik daripada Chandra Kirana. Pokoknya aku tidak rela Chandra Kirana bertunangan dengan Raden Inu. Aku harus menyingkirkan Chandra Kirana dari istana. Bagaimanapun caranya, Pangeran Inu Kertapati harus nikah denganku. Bagaimana jika aku menyihirnya? Suatu hari, secara diam-diam, Dewi Galuh pergi ke rumah seorang penyihir untuk mencelakai adiknya. Ada apa Tuan Putri berkenan datang ke guru hamba? Maukah kamu membantuku? Apa yang bisa saya bantu untuk Tuan Putri? Kamu sihir putri Chandra Kirana menjadi seekor keong. Setelah itu, buanglah dia ke tempat yang jauh. Maaf Tuan Putri, ada apa gerangan dengan Putri Chandra Kirana? Bukankah dia adik kandung Tuan Putri sendiri? Dia itu adik yang tidak tahu diri. Dia telah merebut Raden Inu Kertapati dariku. Sudahlah, tidak usah banyak tanya. Laksanakan saja perintahku. Tapi bagaimana caranya Tuan Putri? Bukankah Putri Chandra Kirana jarang keluar istana? Jika aku menyihirnya di istana, pasti akan ketahuan Baginda Raja. Benar juga katamu. Ayah pasti curiga jika mengetahui hal ini. Kalau begitu, aku akan mencari akal supaya Chandra Kirana bisa keluar dari istana. Dewi Galuh kembali ke istana kerajaan dan menghampiri Chandra Kirana yang sedang berada di taman istana. Chandra Kirana
Setelah itu, Chandra Kirana dan Dewi Galuh pergi ke sekitar hutan rindang yang berada di sekitar kerajaan. Tempatnya tak cukup jauh, namun tempat itu sangat sejuk dan jarang dilalui orang lain. Kau adalah kakak yang terbaik. Aku menyayangimu, Kak. Tapi hadiahnya pasti gak bisa dengan kerajaan. Nah, baiknya kamu tunggu tidak di sini dan aku akan kembali membawa hadiah. Baiklah, aku akan menunggu. Setelah itu, Dewi Galuh pun pergi meninggalkan Chandra Kirana sendiri, berada di tengah hutan. Sudah cukup lama Chandra Kirana menunggu kehadiran kakaknya, namun tetap saja ia tak kunjung datang. Chandra Kirana mulai panik dan khawatir karena dia jarang keluar istana, sehingga tak tahu jalan pulang. Ketika Chandra Kirana berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tawa yang sangat menyeramkan. Ih, suara apa itu? Seperti ada suara tawa. Tapi tidak ada orangnya. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Hai putri cantik, mau kemana? Siapa kau? Dan kenapa menghalangi jalanku? Aku adalah seorang penyihir. Aku diperintahkan oleh Putri Galuh untuk sihirku menjadi keemas. Kamu telah menyakiti hatinya. Kamu telah merebut adik ibu bertapati darinya. Ampun, jangan sihir aku. Aku sama sekali tidak pernah merebut pangeran darinya. Ini adalah perintah ayahanda. Putri sekarang sudah berubah jadi keemas. Putri, sihirnya akan diambil kamu bertemu dengan kekasihmu. Sekarang sudah aku buang ke tengah sungai supaya Putri bisa bermain dengan keong di sana. Setelah melancarkan rencananya, Dewi Galuh kembali ke istana dengan perasaan senang karena telah berhasil menyingkirkan Chandra Kirana. Matahari mulai terbenam, namun Chandra Kirana belum terlihat keberadaannya di istana kerajaan. Apa pemerintah tadi Chandra Kirana? Tidak ya, ayah lihat sendiri kan. Chandra Kirana sudah menjadi anak yang nakal dan tidak nurut. Buktinya, dia sudah waktunya belum berada di istana kerajaan. Seharusnya aku yang wanita yang harus sendiri. Jaga ucapan Bu Galuh! Dirgala, marilah! Siapa raja? Beritahu kepada seluruh penghuni istana bahwa Chandra Kirana telah hilang. Beritahu seluruh pasukan dan Pangeran Hidung untuk dapat menemukan keberadaannya. Baiklah raja. Beberapa hari telah berlalu sejak hari di mana dia dibuang di sungai. Chandra Kirana hidup sebagai seekor keong bersama keong lainnya. Suatu hari, ia tersangkut pada jaring seorang nenek nelayan tua yang sedang menjaring ikan. Wah, indah sekali keong ini. Baru kali ini aku melihat keong berwarna kuning keemasan. Hai keong cantik, kamu kubawa pulang ya. Akan kupelihara kau dan akan kusimpan di peti kecil milikku. Keesokan harinya, nenek nelayan kembali ke tepi sungai untuk mencari ikan.
Pergilah nenek nelayan ke sungai. Setelah hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor ikan pun. Akhirnya, ia memutuskan pulang ke pondoknya karena perutnya terasa sangat lapar. Sudah jam segini tapi aku belum menemukan seekor ikan pun yang dapat dipancing. Sebaiknya aku pulang saja, sudah merasa lelah. Betapa terkejutnya ia ketika tiba di pondoknya. Ia mendapati berbagai jenis makanan lezat, lengkap dengan buah-buahannya, telah tersedia di atas meja dapurnya. Astaga, siapa yang menghidangkan makanan lezat ini? Tak apalah, aku sudah lapar sekali. Aku ingin segera menyantapnya. Keesokan harinya, kejadian aneh itu terjadi lagi. Begitu pula pada hari-hari berikutnya. Kejadian aneh itu membuat nenek nelayan penasaran ingin mengetahui siapa pelakunya. Suatu hari, nenek nelayan sengaja kembali dari sungai lebih cepat daripada biasanya. Dengan sangat hati-hati, ia mengintip ke dalam pondoknya melalui sebuah pintu. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat kepulan asap keluar dari kendi kecil miliknya. Hah? Kenapa bisa keluar asap dari kendi kecil itu? Apa? Ada putri yang cantik dari keluar asap itu dan langsung memasak. Sungguh ajaib. Jadi penasaran. Aku harus tanya putri itu. Hai putri cantik. Siapa geramanmu dan dari mana asalmu, nak? Maaf ya, jika kabarku masih ke nenek. Namaku Chandra Kirana, putri dari kerajaan Daha yang di sini menjadi emas dan seorang penyihir suruhan saudariku. Jika nenek boleh tahu, kenapa saudaramu menyuruh penyihir itu untuk menyihirmu? Saudariku, Putri Galuh, iri padaku, Nek. Lalu ia menyuruh seorang penyihir untuk menyihirku menjadi kiamat sekarang. Dan kata penyihir itu, sihirnya akan hilang jika aku bertemu dengan tunanganku. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tak tahu macam apa saudaramu itu hingga tega mengutukmu. Tapi yang namanya manusia kalau sudah cemburu, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak. Terima kasih banyak ya, Nek. Sementara itu, pangeran menyamar menjadi rakyat biasa. Ia pergi ke desa-desa untuk mencari kekasihnya, Chandra Kirana. Sang penyihir mengetahuinya, maka ia merubah dirinya menjadi burung gagak hitam yang bisa bicara. Hai burung gagak, kau pasti makhluk sakti karena bisa bicara seperti manusia. Aku sedang mencari kekasihku, Putri Chandra Kirana. Apakah kau bisa memberikanku petunjuk di mana kekasihku itu berada sekarang? Dan aku tahu, karena pangeran itu di jalan ini, nanti pangeran akan bertemu dengan putri Chandra Kirana. Oh baiklah, akan mengikuti petunjukmu. Terima kasih gagak yang baik. Pangeran mengira itu gagak sakti, padahal itu adalah jelmaan penyihir yang sengaja menunjukkan tempat yang salah supaya pangeran tak bertemu dengan Chandra Kirana. Di tengah jalan, pangeran bertemu kakek tua yang kelaparan.
setelah saya sedang sakit. Terima kasih anak muda. Lalu anak sendiri mau pergi kemana? Aku sudah mencari kekasihku Putri Chandra Kirana, Kek. Namun sampai saat ini masih belum ditemukan juga. Untung ada burung gagak sakti ini yang akan menunjukkan di mana kekasihku berada sekarang. Anak muda, lihatlah. Bagaimana burung gagak itu bukan mau menunjukkan tempat di mana Chandra Kirana berada, tapi dia justru akan menyesatkanmu. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir. Hei penyihir, mengapa kau tega sekali menipuku, ha? Dasar anak muda yang bodoh. Itu semua sengaja kulakukan agar kau tidak dapat bertemu dengan kekasihmu. Pergilah kamu penyihir, dan kau kabur dari Nini Kertawati. Lebih baik kau diam, dasar tua karena tidak berguna. Wahai rohku, berikanlah hamba kekuatan untuk menghancurkan lawan-lawanku. Kau yang tercipta dari tanah, kembalilah menjadi tanah. Dengan angin adalah benda terbang dan akan mewujud menjadi bintang pembatas. Sekarang perjalananmu sudah kembali amanah. Putri Chandra Kirana yang pangeran cari sebenarnya ada di desa Dadakon. Benar pangeran, segera cari desa itu. Kau akan menemukan yang kau cari. Baiklah, terima kasih atas kunjungan, Kek. Pangeran pun segera menuju ke desa Dadapan. Di perjalanan, dia merasa kehausan. Aku lelah datang sekali. Bekalku pun juga sudah habis. Itu ada gubuk. Sepertinya aku bisa mampir ke gubuk itu dulu. Barangkali penghuni gubuk itu bisa diambil minum. Permisi, ada orang di dalam. Putri, ternyata kau berada di sini. Dengan pertemuan itu, maka hilanglah sihir Chandra Kirana. Dan Chandra Kirana menceritakan semua yang terjadi kepada pangeran. Tak lama kemudian, nenek nelayan pulang dari mencari ikan. Ini siapa, Nak? Oh, benarkah? Syukurlah kalian telah ditemukan kembali di gubukku. Benar, Nek. Saya Pangeran Inu Kertapati, tunangan Putri Chandra Kirana. Kedatangan saya ke sini ingin mengajak Putri Chandra Kirana kembali ke istana. Dan ini harus ikut kami ke istana. Baiklah. Akhirnya, pangeran dan Chandra Kirana kembali ke istana dan memboyong nenek nelayan yang tinggal di desa Dadapan itu. Pangeran melaporkan perbuatan Dewi Galuh ke Raja Kertamarta, maka Dewi Galuh diberi hukuman yang setimpal. Tidak, ayah. Jangan hukum aku. Aku sangat menyesal, ayah. Aku janji tidak akan kembali lagi. Tindakanmu kali ini sungguh keterlaluan, Putri Galuh. Ayah sendiri tidak pernah mengajarkanmu menjadi putri yang iri pada saudari yang lainnya. Tapi mengapa kau melakukan hal seburuk macam ini? Sudah, Negara, marilah. Siap, Raja. Hukum dia selama 1 tahun lamanya agar dia menyesal atas semua perbuatannya. Baik, Raja. Galuh, mari kita. Tidak, ya, negara. Putri aku. Aku mohon. Maaf, Putri Galuh. Kita sengaja dalam mutlak. Lagi pula, ini semua kan salahmu. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatan semua ini. Putri Galuh, jangan lari. Karena merasa takut,
Dewi Galuh lari ke hutan dan terperosok ke dalam jurang dan akhirnya meninggal. Kerajaan Daha sangat berduka atas kepergian putri sulung mereka, yaitu Dewi Galuh. Namun kesedihan mereka tak sampai berlarut-larut, karena acara pernikahan Chandra Kirana dan Pangeran akan diselenggarakan sebentar lagi. Pangeran, saya ucapkan terima kasih karena telah menemukan dan menyelamatkan putriku Chandra Kirana. Itu sudah menjadi tugas saya yang ada kalau gitu, saya senang mendengarnya. Saya bersyukur dengan kalian semua. Kalau gitu, permisi. Dengan pertemuan dan pada akhirnya mereka pun hidup bahagia. Ya putri.